Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Abdullah, saya dari kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 64 Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang PSBB untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di wabah virus corona ini. Tujuan saya membuat video ini karena ini adalah tugas PKN pembelajaran jarak jauh dari Bu ini. Nah, PSBB itu apa sih? PSBB adalah singkatan dari pembatasan kegiatan sosial berskala besar atau pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 pasal 1, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita kenal adalah COVID-19. PSBB ini juga merupakan salah satu upaya pencegahan virus corona dari pemerintah. Tertulis pula dalam MPK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk ditetapkannya PSBB harus memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama, di mana suatu wilayah jumlah kasusnya atau kematian akibat penyakit dan meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat. Dan kriteria yang kedua, bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau di negara lain. Dari kedua kriteria itu, jika memang sudah terpenuhi, nantinya Kemenkes akan menentukan layak atau tidaknya wilayah itu menjadikan PSBB. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu PSBB, kita akan mengenal apa sih virus corona itu. Coronavirus atau virus corona atau juga COVID-19 adalah virus yang pertama kali datang atau memiliki kasus di kota Wuhan, Tiongkok, di mana di situ ada pasar tradisional dari Wuhan yang menjual banyak-banyak aneka hidangan laut seperti seafood dan juga binatang-binatang buas seperti kelelawar, ular, kodok, dan lain-lain. Nah, dipercaya bahwa corona ini datang dari kelelawar atau mereka rakyat-rakyat Cina memakannya dengan sup kelelawar. Tadinya itu corona hanya menularkan dari hewan ke manusia, tapi sekarang menjadi manusia ke manusia. Lantas, apa aja sih gejala-gejala virus corona? Yang pertama adalah demam tinggi yang memiliki suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah batuk kering, yang ketiga lemas, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima sesak, dan yang keenam sakit kepala. Pada 30 Januari 2020, virus corona telah menyebar ke 18 negara. Dan juga pada tanggal 30 Januari 2020 juga, WHO menyatakan darurat global wabah virus corona. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan situasi darurat bukan karena penyebaran virusnya di Tiongkok saja, melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Dan saat ini, hari ini, jam ini, detik ini, Indonesia telah memiliki kasus lebih dari 5.000 kasus, dan di mana 100 lebih meninggal, 100 lebih sembuh dari wabah virus corona ini. Kita akan kembali ke pembahasan PSBB di Indonesia. Dan perlu diingat bahwa PSBB berbeda sekali dengan lockdown. Lockdown di mana posisi kita tidak bisa keluar rumah sama sekali, kita terkunci di dalam rumah. Sedangkan PSBB kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang masih bisa dibatasi dengan kontak fisik. Bagaimana Bagaimana cara kerja PSBB itu sendiri? Yang pertama, aktivitas kegiatan siswa dan para pekerja di kantor dibataskan. Begitu juga dengan karyawan-karyawan di kantor, mereka disuruh untuk bekerja di rumah. Gunanya untuk menghindari sentuhan atau kontak fisik langsung dengan orang-orang sekitar. Dan juga yang kedua adalah kegiatan keagamaan dibatasi. Seperti contoh, masyarakat yang beragama muslim yang tadinya sholat berjamaah di masjid harus sholat berjamaah di rumah dengan keluarga mereka sendiri. Dan masih ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah dalam program PSBB ini, seperti pembatasan kegiatan masyarakat di tempat umum dan juga pembatasan transportasi umum. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya mematuhi peraturan-peraturan yang telah pemerintah buat. Dan juga kita sebagai masyarakat seharusnya menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan menjaga jarak dan mengikuti aturan PSBB yang telah berlaku sekarang.
ini video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.